Halo sobat semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Jumpa lagi bareng saya Ari Setia. Di video kali ini kita akan bahas mengenai tips public speaking untuk pemula. Nah, masih banyak juga yang sempat cerita, sempat sharing di DM gitu ya. Gimana sih caranya untuk kita bisa melakukan public speaking? Tips awalnya itu gimana sih? Tips untuk pemula itu gimana sih supaya kita itu benar-benar mau gitu, supaya kita itu benar-benar berani, dan supaya kita itu benar-benar yakin untuk melakukan public speaking. Apa aja sih hal-hal minimal yang mesti banget kita siapin? So, buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya. Oke teman-teman, bicara tentang tips public speaking ya, memang banyak banget yang bisa kita bahas, yang bisa kita pelajari dari berbagai sisi dan juga berbagai aspek mengenai public speaking itu sendiri. Dari bagaimana kita menyampaikan pesan, bagaimana pesan yang baik itu, kemudian bagaimana presentasi yang baik, kemudian bagaimana suara kita sebaiknya supaya public speaking yang kita lakukan itu bisa menarik, bagaimana teknik-teknik dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Nah, banyak banget memang yang bisa kita bahas dari berbagai aspek tentang public speaking itu sendiri, karena memang public speaking itu luas banget teman-teman. Nah, khusus untuk teman-teman yang memang benar-benar bagaimana sih mengawali untuk benar-benar kita bisa klik, bisa kita yakin untuk melakukan public speaking itu seperti apa. Nah, tips pemula ini penting banget untuk teman-teman siapkan dan teman-teman kuasai untuk menjadi step awal teman-teman dalam memperdalam public speaking itu sendiri. Nah, tipsnya itu apa aja? Oke teman-teman, tips yang pertama adalah menguasai materi. Nah teman-teman, berbicara di depan umum, menguasai materi bahasan yang akan kita sampaikan itu menjadi hal utama ya dalam kita melakukan public speaking. Jadi saat berbicara di depan umum, kita pastikan bahwa kita menguasai materi yang akan kita bahas. Jadi ini bisa menjadi hal mendasar ya teman-teman dalam melakukan public speaking. Jadi kita ibaratnya tahu gitu apa yang mau kita sampaikan, sehingga audiens atau komunikan kita, penerima pesan kita bisa menerima nih maksud, topik pembicaraan, dan isi dari apa yang kita sampaikan. Jadi bayangin aja nih teman-teman, ketika teman-teman melakukan presentasi atau melakukan public speaking, teman-teman gak kebayang nih mau bicara apa. Nah itu dia sebabnya kenapa teman-teman harus benar-benar mempersiapkan dan benar-benar menguasai pembahasan dan materi yang akan teman-teman sampaikan ketika melakukan public speaking. Oke, tips yang kedua teman-teman adalah menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Nah teman-teman, menggunakan bahasa yang mudah dipahami ini tidak hanya mempermudah kita sebagai pembicara atau teman-teman sebagai pembicara yang akan menyampaikan presentasi atau melakukan public speaking ya teman-teman, tetapi ini juga akan mempermudah pendengar kita atau penerima pesan kita. Jadi gimana sih bahasa yang mudah dipahami itu Kak Ari? Nah, jadi bahasa yang mudah dipahami itu adalah bahasa yang benar-benar bisa dan dapat dimengerti dengan baik oleh pendengar kita, audiens kita, atau penerima pesan kita. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jadi sebaiknya kita hindari untuk melakukan atau menggunakan bahasa-bahasa yang nggak umum gitu ya, yang sulit dipahami gitu. Jadi sebaiknya kita gunakan bahasa-bahasa yang sering kita gunakan, yang ibarat kata itu adalah lumrah untuk digunakan. Jadi itu akan bisa membuat pendengar kita lebih memahami pesan kita. Jadi pesan yang kita sampaikan pun, bahasan atau materi yang kita sampaikan pun bisa sampai dengan baik dan diterima dengan baik oleh audiens atau pendengar kita. Jadi penggunaan bahasa yang mudah dipahami ini penting banget ya teman-teman ya, supaya apa yang kita sampaikan itu benar-benar diterima oleh pendengar atau audiens kita. Nah, sempat juga muncul pertanyaan, kira-kira kalau kita menggunakan bahasa sehari-hari itu benar nggak sih Kak? Nah, jadi teman-teman, ketika menggunakan bahasa yang mudah dipahami itu, artinya kita memilih bahasa yang benar-benar bisa sejalan gitu dengan audiens kita. Kalaupun teman-teman nih ada dalam situasi formal atau misalnya situasi yang sedikit kaku gitu ya, jadi teman-teman tahu nih harus memilah dulu nih. Jadi teman-teman di sini harus bisa benar-benar menyesuaikan supaya bahasa yang teman-teman gunakan itu benar-benar bisa dimengerti oleh audiens kita. Jadi bukan berarti teman-teman nggak boleh menggunakan istilah asing atau istilah yang mungkin teman-teman sudah punya kosakata yang menurut teman-teman itu
pas diterima oleh audiens kita. Nggak masalah juga sebetulnya. Yang penting teman-teman tahu nih, ketika teman-teman menggunakan bahasa ini, audiens yang akan menerima pesan kita itu, audiens yang akan mendengarkan bahasa yang kita gunakan itu bisa mengerti. Jadi seperti itu. Jadi usahakan teman-teman benar-benar memastikan bahasa yang teman-teman gunakan itu mudah dipahami oleh audiens yang akan mendengarkan pesan kita, yang akan menerima pesan kita, sehingga apa yang kita sampaikan dapat dimengerti dengan baik oleh audiens kita. Oke, tips yang ketiga adalah menggunakan seni berbicara. Nah, menggunakan seni berbicara itu gimana sih maksudnya, Kak Ari? Jadi maksudnya itu, ketika kita berbicara itu sebaiknya kita melihat tempo saat kita berbicara. Temponya seperti apa? Dimana saatnya kita santai, dimana harus cepat, dimana kita harus lembut, dimana kita harus keras. Termasuk saatnya dimana kita harus jeda atau berhenti sejenak. Nah, ini penting sekali menggunakan tempo saat kita berbicara. Nah, ini termasuk menggunakan seni berbicara. Oke, tips yang keempat adalah menggunakan bahasa tubuh. Nah, teman-teman, menggunakan bahasa tubuh ini penting juga dalam melakukan public speaking ya, teman-teman, yang perlu teman-teman persiapkan juga. Nah, apa sih fungsinya? Nah, selain mempertegas pesan yang kita sampaikan, teman-teman, jadi dengan menggunakan bahasa tubuh, menggerakkan tubuh kita nih, itu juga bisa membuat kita menjadi lebih rileks, teman-teman. Jadi ketika teman-teman merasakan perasaan gugup atau perasaan grogi atau hal-hal lainnya nih ketika teman-teman melakukan public speaking, jadi ini bisa juga menunjang bagaimana performa teman-teman. Jadi perasaan itu pelan-pelan akan menghilang, teman-teman, dan membuat teman-teman menjadi lebih rileks. Jadi yang terpenting di sini, menggunakan bahasa tubuh itu penting untuk memberikan kesan bahwa teman-teman itu percaya diri dan teman-teman yakin dengan apa yang teman-teman sampaikan. Jadi seperti tadi, teman-teman menegaskan pesan yang teman-teman sampaikan. Jadi ini penting banget ya, teman-teman ya. Bayangin ketika kita menyampaikan sesuatu dengan gerak yang sesuai, itu akan menunjang pesan kita. Jadi audiens juga akan lebih memahami, lebih mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi poinnya di situ, teman-teman. Jadi menggunakan bahasa tubuh ini penting supaya teman-teman bisa memberikan makna, menegaskan pesan yang teman-teman sampaikan, sehingga audiens bisa menerima dan memahami pesan kita dan yakin bahwa apa yang kita sampaikan itu baik dan diterima benar-benar dengan baik juga oleh audiens kita. Oke, teman-teman, tips yang kelima, the last but not least, jadi itu adalah berlatih di depan cermin. Jadi poinnya adalah berlatih ya, teman-teman. Nah, teman-teman, mengawali bagaimana kita melakukan praktik public speaking, selain kita sudah mempersiapkan segala hal termasuk yang sudah kita bahas tadi gitu ya, salah satu cara yang paling efektif untuk menunjang itu semua adalah berlatih, teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah ada reminder nih, ketika teman-teman sudah ada announce bahwa teman-teman akan melakukan public speaking, jadi upayakan untuk teman-teman melatih, mempersiapkan semuanya dengan matang. Jadi berlatih ini teman-teman bisa lakukan misalnya berlatih di depan cermin gitu ya. Jadi teman-teman sudah bisa memahami, sudah bisa tahu di mana dan bagaimana ekspresi kita, sehingga teman-teman bisa dengan cepat untuk menyesuaikan, kemudian melakukan evaluasi dan melihat kekeliruan atau kesalahan-kesalahan yang seandainya ada hal yang tidak sesuai dari ekspresi kita ketika kita menyampaikan suatu hal. Jadi ini penting banget untuk teman-teman lakukan, sehingga teman-teman bisa melihat diri teman-teman semakin fit gitu ya di depan cermin, dan semakin fit itu ketika tampil di depan umum. Jadi dengan berlatih di depan cermin, jadi teman-teman bisa lebih meyakinkan diri teman-teman ya untuk bisa tahu nih gimana reaksi kita, ekspresi kita ketika kita menyampaikan sesuatu. Dan di situ teman-teman juga bisa melihat, menilai hal-hal yang sebaiknya atau teman-teman bisa sesuaikan ketika menyampaikan ini, Jadi itu bisa teman-teman latih sehingga ini benar-benar efektif banget untuk bisa membuat teman-teman lebih yakin dan lebih percaya diri ketika nantinya teman-teman melakukan public speaking. Dan yang terpenting adalah dengan latihan ini teman-teman bisa menemukan kenyamanan teman-teman ya ketika teman-teman harus berbicara dan menyampaikan sesuatu di depan umum atau melakukan public speaking itu sendiri. Yuk kita latihan. Yap, itu dia tips pemula untuk belajar public speaking, hal-hal yang bisa kita persiapkan di awal. Hal-hal yang minimal banget kita mesti siapin ketika kita melakukan public speaking.
Jadi ini bisa menjadi langkah awal ya untuk teman-teman bisa persiapkan, bisa latih ketika benar-benar harus terjun untuk mempraktikkan atau melakukan public speaking. So, dengan persiapan ini teman-teman gak bakalan ragu lagi dalam melakukan public speaking. Dan teman-teman pasti yakin ketika teman-teman harus melakukan public speaking. Baik itu untuk urusan pekerjaan misalnya, presentasi di kantor, untuk kegiatan perkuliahan, untuk kegiatan sekolah, untuk presentasi baik secara langsung ataupun tidak langsung ya. Secara langsung misalnya teman-teman harus hadir tatap muka, atau misalnya secara tidak langsung teman-teman via daring gitu ya. Ataupun misalnya juga untuk kepentingan-kepentingan lainnya yang mengharuskan teman-teman benar-benar harus mempraktikkan dan melakukan public speaking itu sendiri. Oke teman-teman, thank you buat teman-teman yang udah nyimak tips ini. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman ya. So don't forget to like this video, comment, and subscribe buat kita untuk semangat belajar bersama. So teman-teman juga boleh share video ini ke seluruh sosial media yang teman-teman punya. Semoga ini bisa memberi manfaat juga untuk yang lainnya. So teman-teman, see you on my next video and bye!